ya di sela break ya, pagi di siang hari ini tim kuasa hukum pasangan calon nomor 1 menyampaikan beberapa hal ya. Pertama, setelah mengikuti persidangan di hari ini, ketika Mahkamah memanggil 2 Menko dan 2 Menteri untuk memberikan keterangan, yang menjadi highlight adalah bahwa dalil tentang pelanggaran substantif itu ternyata dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa perselisihan hasil yang diadili di Mahkamah tidak semata-mata soal kesalahan hasil perhitungan, soal angka, tapi soal penggunaan kebijakan-kebijakan oleh negara untuk kepentingan elektoral yang kami dalilkan. Ini yang pertama, dan ini secara kualitatif. Yang kedua, bahwa Mas Anies dan Gus Imin ya, bukan tidak suka dengan bansos, bukan menentang kebijakan tentang bansos yang sudah berjalan dari tahun ke tahun, tapi yang tidak suka adalah cara penggunaannya yang disalahgunakan untuk kepentingan elektoral. Tadi terungkap pertanyaan-pertanyaan, kenapa Januari Februari sudah melonjak dan hanya beberapa daerah tertentu. Kenapa ketika COVID anggarannya tidak lebih tinggi daripada suasana sekarang? Itu beberapa hal ya yang tadi disimak bersama, pertanyaan-pertanyaan. Ya, dan kenapa pengucarannya di bulan Januari dan Februari? Itu pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh majelis hakim. Itu merupakan refleksi dari apa yang sudah kami dalilkan dalam permohonan tentang penggunaan bansos untuk kepentingan elektoral, di mana di dalam hukum pemilihan umum ketika ada penggunaan yang menguntungkan salah satu peserta, tentu otomatis merugikan peserta yang lain, tidak fair. Itu signifikansinya. Maka nanti kita lihat, kita simak bersama, kita saksikan bersama bagaimana para menteri menjawab. Dan insya Allah ini Jumat berkah buat pemohon tentunya, karena di luar kemampuan kami menghadirkan kekuasaan, Mahkamah punya kewenangan. Ya, Mahkamah punya kewenangan untuk mendengar keterangan para yang terhormat pembantu presiden. Kita berharap hari ini jelas terang benderang, kalau memang itu melanggar segera diluruskan. Karena ini terakhir ya, karena nanti November akan ada hajat pilkada serentak nasional pertama kali. Kalau ini tidak diluruskan, membahayakan sekali. Ya, singkat kata, karena ini sudah mau sholat Jumat, itu saja. Terima kasih. Oh, ada satu pertanyaan saya. 3 aja kan? Iya, boleh 3. Mas Pak, kalau dari pertanyaan yang diajukan Hakim Konstitusi tadi, bisa digambarkan nggak arah dari Mahkamah Konstitusi itu seperti apa terkait dalil yang diajukan oleh pemohon 01 ini? Apakah ada harapan gitu kemudian Mahkamah bisa menggali keadilan substantif atau enggak, Pak? Iya. Jadi pertama, pemanggilan ke 4 menteri, 2 Menko dan 2 Menteri itu memang sesuatu hal yang serius. Dan ini baru pertama kali terjadi dalam sengketa pilpres sepanjang era reformasi. Kedua, materi yang disampaikan oleh majelis hakim itu adalah materi-materi yang merupakan refleksi dari permohonan. Ketiga, baru di hari ini ke-9 hakim, ke-8 hakim, mohon maaf, ke-8 hakim menyampaikan pertanyaan yang semuanya kritis dan mengarah kepada hal yang ditujukan untuk menguji benar tidaknya ada suatu pelanggaran. Ini ya, 3 hal itu jawabannya. Silakan. Oke Pak, izin tadi soal bagaimana respons awal dari tim 01 terhadap keterangan 4 menteri tadi di dalam keterangan awal tadi, karena kalau dilihat dari narasinya sepertinya memang pengen menyampaikan bahwa penggelontoran bansos itu sudah sesuai dengan aturan dan memang sudah sesuai dengan mekanismenya. Dan yang kedua soal tadi pernyataannya Pak Arief Hidayat soal soal memanggil Pak Jokowi itu tidak elok. Kalau misalkan dari 01, apakah kemudian masih diperlukan untuk kemudian memanggil Pak Jokowi, karena sering kali disebut di dalam persidangan
sengketa pilpres? Ya, pertama soal pengantar yang disampaikan oleh para menteri yang tadi kita dengar bersama, itu kan sesuatu yang normatif. Nah, itu pun kemudian membuka celah untuk majelis hakim mempertajam. Nah, dari pernyataan dari keterangan awal itu sudah dipertajam, dan kami yakin majelis hakim sepemikiran dengan kami. Kemudian yang kedua, untuk pemanggilan Jokowi, Pak Jokowi memang kami nggak minta. Kami nggak minta, yang kami mohonkan itu adalah 4 menteri, tapi yang satu berbeda. Yang kami menghormati Pak Jokowi sebagai kepala negara. Bahkan Mahkamah memberikan bonus dalam tanda kutip menghadirkan di KPU. Satu lagi, tidak, oke ya. Tadi kenapa berbahaya bagi pilkada Pak? Mungkin bisa dielaborasi. Oh iya, soal berbahaya bagi pilkada tadi kan disampaikan oleh majelis hakim. November 27 November akan ada hajat nasional pilkada serentak kepala daerah seluruh Indonesia untuk pertama kali. Kalau ini tidak ada jeweran tentang penyalahgunaan bansos, ya, ada potensi ditiru oleh penguasa di tingkat daerah untuk menggunakan bansos sebagai